Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya Mami perkenalkan diri. Mami asli dari Jawa Timur Banyuwangi dan saat ini Mami Mami nguli di negara tetangga. Jadi pakai kacamata dulu gitu. Mami hanya mengisahkan seorang ibu. Kalian Mami anggap kayak masih anak. Jadi mungkin kalian masih baru-baru berumah tangga ataupun belum berumah tangga. Intinya Mami kasih solusi kita berpandangan yang positif aja gitu ya, karena pengalaman Mami sudah umur juga ya, maksudnya Mami nggak mau ngasih solusi yang nggak baik gitu ya. Ini karena pengalaman Mami di saat ya begitulah namanya rumah tangga, pasti ada masalah ya. Terus solusinya bagaimana gitu kan. Di saat waktu itu Mami umur berapa ya, 37 tahun masih. Agak ngelek Mami. Ngelek nggak sih Nik? Yang ngelek gue atau Ngelek Mami? ngelek. Iya. Itu datanglah ujian. Agak ngelek tadi Mami. Negara tetangga berarti di Malaysia. Di saat biasanya rumah tangga itu kadang-kadang ini laki-laki mulai puber kedua itu menginjak umur 40 kan. Di situ datang ujian, cobaan. Begitu juga dengan istilahnya kalian yang mungkin baru berumah tangga, pasti ada saja. Sebenarnya itu intinya begini, kita saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Tapi kan kadang-kadang kalau usia masih muda, karena dulu Mami masih kadang-kadang egoisnya, Mami ngerasa juga nggak mau ngalah gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir, karena semakin usia semakin kita mungkin bisa juga kita mendekatkan diri pada Tuhan ya, itu Mami semakin buat apa ribut, udah salah satunya itu ikhlas. Mungkin ini yang terbaik gitu kan, kita ambil hikmahnya. Mungkin kalian kan masih muda-muda, kayak masih seanak Mami lah ya. Jadi kalau masih ada solusi yang terbaik buat anak-anak ya. Dulu Mami itu bisa anak 3, yang 2 Mami titipin ke ibu. Terus karena udah SMP Mami taruhlah di pondok pesantren. Sebenarnya Mami ini nggak mau on cam karena takut dilihat anak Mami. Enggak, ini karena Mami kerja sambil menjaga orang tua ya. Di dapur, posisi di dapur juga pakai daster. Mami sering kasih sharing sama ini para single mom yang masih muda-muda. Kadang bukannya dia nggak sabar, nggak ikhlas, jadi karena faktor mungkin usia masih ini, dia belum kuat menerima cobaan-cobaan ujian itu. Sering Mami kasih support, kadang Mami ada sampai Mami bantu adalah dana sedikit, ini buat modal kamu, bisanya apa, jahit, ya udah Mami kasih. Karena bukannya Mami lebih, Mami orang susah, tapi pernah mengalami gitu ya. Maaf, Mami nggak on cam juga enggak? Jadi ini ya,
Kadang juga itu ada yang bilang nikah umur 19 tahun. Ya, jadi rumah tangga itu istilahnya berbagai masalah dan berbagai ini kan istilahnya nggak semua sama. Sebenarnya kalau kalau misalkan begini, pas sebenarnya setelah mami sudah bisa itu baru istilahnya sadar harus begini harus begitu. Ya, cuman udah nggak bisa diselamatkan lagi ya bagaimana solusinya berpisah gitu kan. Ya, kalau bisa mungkin siapa Wijaya udah menikah belum? Belum, Bun. Belum, apalagi anak maksudnya. Terus hostnya juga belum kan? Masih anak-anak kan. Ini kalau ada bunda-bunda mungkin yang mau sharing, mau ini nggak apa-apa cerita. Istilahnya bukannya kita buka aib ya. Mungkin bagi mami itu kalau ada yang sharing, dia mungkin merasa lega setelah mami kasih solusi. Mungkin bagi dia, oh iya ya gitu. Jadi satu-satunya jalan itu kan harus ini gitu sharing gitu. Kalau diem aja kadang-kadang kan bisa kayak stres dan sebagainya. Dan di sisi lain juga harus ini ya istilahnya kita mendekatkan diri sama Tuhan biar dikasih solusi yang terbaik. Banyak itu para single mom, single dad ataupun yang sudah berkeluarga, kadang mami hanya ini sekedar kasih solusi, kadang sudah mau berpisah terus mami tanya bundanya ya, apa masalahnya, bapaknya kadang gara-gara hobi itu sudah ribut ya enggak. Ini ada cerita yang satu, mami hobinya nyanyi, terus suami hobinya mancing. Kadang-kadang biar bareng mami sudah ngalah, ya sudahlah mami ikut mancing tapi sambil nyanyi. Nggak boleh juga, nanti ikannya lah terus bagaimana gitu. Itulah yang bikin kadang-kadang nggak clear gara-gara hal sepele kayak gitu. Nah, kalian masih muda-muda, jadi bukannya istilahnya tahan ego lah, maksudnya gini, biar enggak ya ribut itu wajar, tapi seandainya memang kan kalau perempuan ya laki-laki juga harus ngerti, makanya maunya di ngertiin, tapi kadang-kadang ya itu lagi lah. Kalau menurut mami kan sering ikut seminar itu Dokter Aisyah Dahlan apa juga itu, biar dengar oh begini ternyata tak laki-laki dan perempuan nggak sama begitu kan. Tuh ada yang makan sate aja dah kan, nggak boleh begitu sayang, maksudnya dikasih solusinya bagaimana. Kalau ada yang mau sharing silakan, nanti kalau mami bisa jawab. Mami kadang di roomnya itu Kang Abu Marlo ya kita sharing-sharing aja, nambah ini wawasan, nambah biar pokoknya setelah mami ikhlas sabar, mami besarkan anak-anak udah 15 tahun, anak mami udah alhamdulillah yang nomor 1 di Jogja udah ya istilahnya udah lulus kuliah kerja, terus yang nomor 2 cowok di kapal, nomor 3 masih mau kuliah. Itu dulu mami titipin yang kecilin di pondok, jadi mami malah kalau di pondok mana bisa setiap hari telepon, kalau kadang 1 minggu sekali. Itulah maksudnya pengorbanan seorang ibu, mami mau kasih ini, maksudnya bukan ibu aja, pengorbanan orang tua gitu. Jadi kalau bisa ini ya sama orang tua itu. Mami umur Jangan berapa sampai sekarang, Mam? Mami umurnya sudah 50
udah tahun 54 nanti bulan 6. Seumuran berarti sama Kak Kartika. Lah iya, anggap aja kan mami tuh di TikTok itu mami anggap anak-anak lah kalau dibilang. Itu adik-adik yang mau naik sharing silakan tuh, hostnya ganteng, terus tamunya Wijaya juga ganteng. Iya Bunda sama betul. Dulu itu mami mau nikah nggak boleh sama anak-anak. Nah, sekarang mami udah tahu, udah males disuruh nikah. Mami kan dia nggak mau. Berarti Kayaknya Mami single udah berapa lama, Mam? dari tahun 2000 dulu mami kan di Jakarta, Pak Su itu dulu kerja di hotel Menara Peninsula Sleepy lah. Dulu mami sempat buka usaha di Sleepy juga, kayak mini cafe gitu. Tapi karena itu kan rumah tangga ada masalah, terus mami pulang kampung ke Banyuwangi, titip anak-anak mami kerja lah, ikut temen. Bukan dari pacar solusinya. Kalau mami waktu itu begini, boro-boro mikir pacar, namanya juga dalam keadaan udah itu yang penting mami harus bisa kerja, cari uang biar anak-anak bisa sekolah gitu. Nggak boleh ini. Kalau mami gini, kalau mami nikah lagi ujung-ujungnya nanti terganggu anak-anak, mami nggak ini bagi mami waktu itu nggak ini. Berarti Mami masih nyari nafkah untuk anak-anak sampai sekarang? Iya, anak mami yang paling kecil masih mau kuliah ini di Jogja ini. Bukannya gimana ya, nggak ada yang ngajak nikah, tapi gini, mami sudah pernah ya PDKT sama orang, dia punya anak, mami punya anak, terus kita udah sama-sama kenal lah. Tapi gimana ya solusinya, ujung-ujungnya misalkan nanti gini, anak mami mau beli HP mami, terus anak dia jadi aduh kayaknya pada cemburu gitu. Kalau mami sayang, lebih sayang kemana, terus nggak jadi. Itu memang kalau mami itu nggak bisa suka cocok ini kan enggak. Jadi keluarga kita itu kalau sudah sama-sama punya anak, kita kayak menikahkan dua keluarga jadi satu. Itu yang harus dipikirkan. Nah itu mami kasih contoh, kalau misalkan kalian nanti mau menikah dapat misalkan janda punya anak satu, itu juga ini harus bisa menyayangi anaknya. Kadang namanya seorang ibu kan perasaannya kan. Nah kayak mami mikir gini, mami udah kasihkan sesuatu ke anaknya dia, terus dia ke rumah mami hari raya, masa anak mami nggak dikasih perasaan mami kan, lah ini gimana nggak imbang kan, mami mikir jadi seperti itu kan. Nah, seharusnya mau berapapun nominalnya seharusnya PDKT dong ke anak maminya, nggak? Seharusnya begitu. Sedangkan mami udah ini buat beli baju buat ini anaknya sampean, udah bilangin dari mami, maksudnya biar tahu kalau kita mau jadi satu gitu. Bukan masalah janda atau gadis. Yang penting nggak gini, yang penting itu cocok ya nggak, yang penting cocok. Kadang menurut orang baik dan nggak baik tergantung kita. Kadang ya kayak mami itu sudah nggak mikir kayak gini, istilahnya harus begini harus begitu. Yang penting udah ada kecocokan, apalagi udah tua, yang penting seiman dan udah mau hidup bersama, udah gitu. Banyak janda-janda yang mesti dinafkahi luar sana. Jujur ya kak, aku tuh belum mikir sebenarnya. Cuman kita tuh nggak harus berpatokan dengan kita udah mikir atau belum. Jadi kadang-kadang datangnya seseorang itu secara yang tidak terduga-duga gitu. Ya betul. Tapi ya berdoa juga, ya berusaha. Udah umur berapa?
Aku udah tua. Ya, yang nggak apa-apa. Sekarang bukan masalah soal umur. Kadang kan ya itulah hati belum diusikan. Maksudnya kadang kita belum dipertemukan dengan orang yang membuat kita langsung semangat. Iya iya kayak gitu memang. Sebenarnya lebih kenyaman ya. Iya. Kalau masalah hubungan itu bukan Iya kalau betul. kalau nyari yang cocok nggak akan dapat. Kalau nyari yang Iya. cocok. Tapi hubungan itu dapatnya nyaman dulu gitu. Kalau udah nyaman semua pasti akan diusahakan gitu. Kalau nyari yang cocok susah, Bun. Enggak, Karena dalam artian cocok itu gini. Meskipun menurut orang lain nggak baik gitu, tapi sama kita nggak usah menilai. Nah, kayak mungkin orang kan ini sendiri sih ekspektasinya kan. Jadi harus putih harus ini dan enggak awal-awalnya kan, tapi kalau namanya laki-laki ya dan sama orang tua orang muda itu sama, kita bertemu cek gini, kenapa mami mau hadir, itu ada chemistry, tahu nggak chemistry, jadi kita tertarik dengan mungkin hostnya sopan atau obrolannya kayaknya menarik dan sebagainya, itu namanya ada chemistry sendiri kan. Nah jadi kadang-kadang mami jujur kalau misalkan meskipun anak muda kok mami tertarik, kadang mami nggak apa-apa kita sering-sering, orang tua pun juga butuh ilmu dari anak-anak muda, ya enggak? iya. Ya, maksudnya gini, kayak mami sering dinasihati anak-anak gitu, ya mami terima, kita kadang-kadang sama kayak teman, mami anggap kadang dia cerita pacarnya, mami cerita temen laki-laki mami, jadi kita sharing dari situ. Ini ayo, ini adik-adik yang di bawah itu mau sharing sama mami boleh, mau cerita pacarnya, mau cerita Ya, jadi temen. formatnya di room kita ini dia naiknya cuma satu orang, Mami nanti cerita, sharing tentang apa pendapatnya, nanti ganti. Oh iya iya. Jadi kalau rame-rame itu kadang suka Betul. nggak fokus, Jadi Mami, nggak ini intinya gini ya, mami karena orang tua, jadi kalau kalian mau sekedar ini aja, apa ya, kasih nasihat ya, siapa sih orang tua yang nggak pingin anaknya bahagia sukses, orang tua Asli juga banget, Bar. istilahnya mendoakan pingin anak-anaknya bahagia dan sukses ya. Kita harus terbuka dengan orang tua juga, misalkan aku lagi deket sama ini, misalkan namanya orang tua itu pasti ditanya rumahnya mana, orang tuanya mana. Bukannya kita itu kok nanti orang nggak tuh sebelum terlanjur, jadi takutnya kan kalau sudah terlanjur cinta jadi di ini dulu, nggak, memang orang tua semua itu begitu, itu karena nggak pingin anaknya nanti itu istilahnya nggak bahagia tuh. Jadi kalau agamanya bagaimana, kalau mami misalkan nih mau kenalan misalnya sama mantu di rumah, mami lihat dulu misalkan udah sholat belum, sholatnya dulu gitu. Ada juga kan orang tua kerja di mana, ya memang kalau anak kita perempuan ya pasti ditanya kerja, karena nanti laki-laki itu harus tanggung jawab gitu sayang. Begitu juga dengan anak laki-laki mami, kalau dia mau ini, mami kamu harus kerja, jadi laki-laki harus tanggung jawab, jangan sampai keluargamu nanti ini istilahnya kekurangan, dan bagaimana semaksimal mungkin harus tanggung jawab sayang keluarga gitu. Tapi mohon maaf, Mami di sana sendiri, kalau lagi ngapa-ngapain, lagi sakit, lagi apa, berarti sendiri dong gitu. Iya makanya ya, tapi karena di sini keluarga apa ya, terus itu baik, mami udah lama di sini, udah mau 9 tahun kayak keluarga sendiri. Jadi kadang mami nggak mikir kenapa mami harus cari-cari orang yang sayang. Mami di sini diperhatikan. Di Malaysia ya, Mami ya? Di Malaysia Di Singapura, mami di Singapura ya. Mami di Singapura ini sayang siapa namanya? Jadi Kartika Dil, dia seumuran sama Mami katanya.
Oh masa, iya mami sudah tua sayang, mami sudah kepala 5. Teman-teman mami udah pada punya cucu. Nah, kebetulan anak mami yang pertama itu hobinya kan trekking. Jadi gini, nanti aku cepet nikah nanti Nanti dia kita bahas ya Salma ya. Nanti kita bahas. kena. Kok serem sekarang udah sudah mikir nikah kok. Bukan masalah serem bunda, enggak gini. Kalau menurut mami bukan masalah serem. Jadi kita nggak apa-apa move on, kita membuka hati buat siapa saja. Jadi sambil berdoa juga mungkin kalau yang muslim ya sholat istikharah atau kita sedikit cocok. Kalau memang ada kecocok istilahnya ini kenapa enggak gitu loh. Nah, kalau mami kan istilahnya masih kerja di luar ini nggak mungkin dong. Bukan masalah pingin atau nggak pingin. Mami sudah apa ya menerima takdir kotor Allah. Kalau mami mau seperti ini, yang penting apa kita hari-hari kita dijalani ya, kita waktunya ibadah, waktunya kerja, waktunya olahraga, hiburan. Jadi jangan sampai merasa sendiri itu sepi. Mami tidak pernah merasakan sendiri itu kesepian, enggak pernah. Karena gini, kita bangun tidur itu udah ada planning. Sebelum tidur itu udah besok gini kita planning jam ini. Jadi enggak ada waktu itu terbuang sia-sia mikir kalau ini enggak ada. Nah, kalau ada misalkan mami kalau terbangun itu udah biasa jam 3 itu mami sudah biasa bangun. Ya namanya orang tua ya kita bangun wudhu, sholat, mendoakan anak-anak apa istilahnya jangan dibuat nangis yang mikirin hal-hal yang nggak seperti kita mintalah sama yang Maha Kuasa. Ini temanya tentang kehidupan sehari-hari, perjalanan hidup lah. Akbar. Ya karena mami itu istilahnya gini, kalau istilah mami jalan itu udah pernah bukan kesandung lagi ya, udah pernah jatuh babak belur. Jadi mami itu kasih sharing kalau bunda-bunda. Harus on cam Bang Akbar ya, harus on cam ya. Ini mami Satu-satu. sekarang sambil Iya, nyuapin satu-satu. ketemuan ya mami. Oh iya itu nanti kalau mami libur kita bisa ketemu saya, nanti mami follow ya. Yang belum berteman mami follow dulu. Iya, Mam. Bang Akbar nanti on cam ya kalau naik ya. Iya, Kalau Mami satu- tadi udah on cam dia. Tapi Satu-satu Iya. Bang Akbar. lagi ada Ini kalau kerjaan, jadi ada sesuatu yang nggak bisa ini, jadi maminya nggak Iya, on kalau- cam gitu. Kalau ada yang mau naik mami turun gitu loh. Ya Bang Akbar tuh dia mau naik tadi. Oh ya silakan Bang Akbar, kalau gitu mami pamit dulu ya, lain kali Terima mami kasih bisa sharingnya. sharing tentang ya Itu kehidupan. Kak Tika nanti mau ke Singapura katanya tuh, mau ketemu. Enggak, dia di Singapura juga. Iya nanti. Oke, thank you. Iya, makasih ya Bunda ya. Mami. Ya sama-sama. Ya. Oke. Semangat and Sehat-sehat selalu. Bunda, sehat-sehat Bunda. Amin, amin. Terima kasih. Iya. Bergabung lagi Assalamualaikum Mami. Kita setiap warahmatullahi pagi di sini Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi. kita Ini gabung. kalau mami ada waktu kita bisa sharing-sharing ya. Ya, terima kasih Mami. Iya, Mam. Terima kasih teman-teman mami yang sudah hadir di bawah Bunda Story. Dan nanti kalau mami hadir sini nanti teman-teman mami pada datang ke anak. Iya. Ya biar Pagi kita live di sini. ya biar dia yang naik ke atas sharing sama host. Terima kasih semuanya yang sudah gabung. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.